Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan dan teman-teman semua Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali bersama saya Hari Sutanto di sini. Hari ini kita akan bicara suatu hal yang sangat luar biasa ya. Dan bintang tamu kita malam ini memang sudah lama saya undang dan waktunya baru cocok. Harusnya biasanya saya Zoom ini hari Senin. Tapi karena beliau waktunya nggak bisa hari Senin, bentrok dengan jadwal Zoom-nya Pak beliau. Jadi saya undur jadi hari Kamis. Nah, maka terjadilah hari ini. Baik, saya kenalkan bagi yang mungkin dari komunitas yang lain yang belum kenal siapa beliau. Beliau ini luar biasa ya. Uh, Pengalaman kerja dulu ya, saya uraikan. Beliau di 1887 di PT Sugisindo, 1990 di PT Astra Export, kemudian 92 sampai 2019 sebagai komisaris IFA, dan 2017 sebagai coach Metro TV, 2018 sebagai ketua Koperasi Animasi Indonesia. Dan pekerjaan beliau makanya saya katakan begitu sangat sibuk. Jadi kita lihat saja begitu banyak yang beliau lakukan. Marketing Klik DNA sebagai Direktur Program Indonesia Membangun di El John TV, sebagai Direktur Keuangan di LSP 3 Animasi, Direktur PT Happy Holy Kids yang sebentar lagi mau jadi kalau tidak salah ini, owner sekolah Happy Holy Kids dengan 66 cabang, sekolah PAUD pemulihan 23 cabang, pelukis ya. Kemudian beliau nih coach olah nafas ya. Dan ini yang saya lagi senang belajar sama beliau ini. Penasehat aspirasi Asosiasi Penulis dan Inspirator Indonesia, penulis 66 buku keluarga. Waduh, luar biasa ini ya. Pengisi program inspirasi di Makna TV Metro TV Group dan News MNC Group dan Ketua Yayasan Pulihkan Indonesia. Beliau adalah lulusan dari IPB dan kemudian Magister Pendidikan serta dokteran. Inilah beliau Dr. Insinyur Jarod Wijanarko MPD. Wah, selamat malam Pak Jarod. Saya panggil Pak Jarod aja ya. Itu depannya aja, bukan dokter tapi dokter. Dokter ya? Oh iya, dokter. Ya, baik. Kalau dokter Okay. kan medis, ini bukan medis ya. Jadi harus R-nya besar gitu ya. Ya, oke. Selamat malam Pak Jarod. Saya panggil Pak Jarod aja. Yes. Ya, selalu sehat. Dan saya kalau tidak salah, saya dengar Pak Jarod juga dulu, karena saya udah ikutin beberapa dari Zoom-nya beliau. Beliau juga dulu adalah penyintas dari penyakit diabetes, begitu ya? Ya, Kalau betul. Cukup lama. Dari lama dan ya, akhirnya belasan tahun. Berapa tahun? Ya? Belasan sih, karena dari umur 35-an sampai umur 47. Waduh, luar biasa. Dan beliau sekarang begitu sehat, bugar, dan mengajarkan yang luar biasa gitu kepada kita semua. Dan malam hari ini kita beruntung sekali belajar sesuatu yang lain karena topik beliau ini adalah dari buku yang beliau tulis yang sangat luar biasa, Success Through Excellent Spirit. Nah, oke, baik. Kita akan coba bincang-bincang karena materi beliau pasti sangat luar biasa nih ya. Tapi sebelum itu mungkin biar bagi mereka yang belum kenal, pengen kenal dulu nih dari Pak Jarod. Selama ini barangkali kalau boleh sedikit riwayat cerita dari kecil gitu, Pak Jarod, apakah dulu pernah mimpi apa atau apa ceritanya gitu kan? Kalau lihat sekarang nih, Bapak udah begitu posisi sangat di puncak gitu ya. Boleh cerita sedikit. Baru saja turun lagi. Turun lagi ya. Mau kejar sesuatu yang lain lagi ya, Pak. Tapi udah mau naik lagi. Baru aja terjun tapi udah mau naik lagi. Oke, baik. Waktu kecil saya jualan es lilin karena dari keluarga miskin. Lalu waktu singkat cerita kuliah saja saya di Bogor ya, tinggal di pinggir Sungai Ciliwung karena emang saya orang miskin. Merantau ke Jakarta tahun 90, saya tinggal di pinggir kuburan Kuningan Jakarta. Itu ada apa namanya? Yang sekarang udah digusur sih, itu di pinggir kuburan Kuningan Jakarta itu sebelah ya, saya tinggal di rumah di mana sebelah saya itu tukang bakso, tukang gali rumah, tukang buang sampah. Itu kontraknya hanya 450.000 untuk 6 bulan. Itu tahun 90 di mana
biasanya ya kalau pegawai lulus sarjana itu ya kontrak rumah 15 juta tahun 90-an. Saat itu, lulus dari IPB, saya kerja di pabrik yang sama dengan ilmu saya. Ya, sarjana S1 saya yaitu teknologi pangan, industri pangan. Jadi saya kerja di pabrik makanan sesuai dengan ilmu 3 tahun, tapi nggak sesuai dengan jiwa. Jadi bosen, stres, lalu masuk ke Astra. Nah, di Astra dites jiwanya, mentalnya, kepribadiannya, personality-nya, lalu ditaruh di marketing yang memang nggak belajar, tapi nyawanya di situ. Jadi marketing ekspor. Lalu sukses, tahun 92 buka usaha sendiri, ekspor. 8 tahun sukses, lalu 98 kerusuhan. Nah, itu dia, gonjang-ganjing itu, kerusuhan ekonomi, buyer takut ke Indonesia, kami mengalami kebangkrutan. Tapi kalau singkatnya, ya mulai dari tukang jual es lilin, lalu hidup miskin, yang nggak bermimpi jadi pengusaha. Saya dulu ngimpinya jadi pendeta, Pak. Oh. Tapi terus akhirnya ya nggak diterima sama gereja. Terus jadi pengusaha lah kok ya malah jadinya kok jadi berhasil. Walaupun di 98 itu waktu Indonesia rusuh itu ekspornya hancur dan bangkrut lagi gitu. Oh, luar biasa. Berarti perjalanan ini saya rasa perjalanan Pak Jarod ini nggak beda dengan kebanyakan kita gitu kan. Mulai dari hidup masa kecil yang sulit ya, termasuk saya dan mungkin kebanyakan orang-orang yang ada hadir di sini. Nah, hari ini kita akan belajar ini ya. Nah, sekarang mungkin boleh cerita gitu Pak Jarod, gimana Bapak bisa membangun sampai kehidupan sekarang? Apakah Bapak dulu ada mimpi atau ada sesuatu yang Bapak pikirkan gitu kira-kira Pak Jarod? Ya, awalnya waktu dari pabrik pindah ke Astra, nah disitulah menurut saya harus acungin jempol dan berterima kasih sama Astra Internasional waktu itu tahun 90 yang membuka mindset saya, membuka pikiran saya, membuka impian saya, bahkan mengajari saya menemukan diri saya dari sisi psikologis dan personality, di mana saya bertahun-tahun berpikir orang IPA dan melalui berbagai assessment, kamu tuh orang IPS, kamu orang sales, kamu orang marketing, kamu bisa sukses kalau kamu nggak salah bidang. Nah itu yang saya dapatkan sampai akhirnya saya, oke, saya bisa mencapai impian saya menjadi seorang entrepreneur dan juga diberi kesempatan. Nah itu yang saya sangat bersyukur, walaupun mungkin trainingnya saking bagusnya, jadi 3 tahun udah keluar jadi pengusaha. Trainingnya kecepatan. Oke. Nah, kan nggak semua orang mungkin bisa punya keberanian seperti Pak Jarod ya. Ada orang yang begitu mungkin dikasih pendidikan, kasih dengar seminar bagus, tapi begitu dia mau melangkah punya keraguan-keraguan gitu kan. Ada orang yang nggak berani untuk melangkah. Nah, ternyata Pak Jarod ini 3 tahun aja udah dikasih, kemudian langsung pikirannya pengen langsung jadi pengusaha. Nah, apa yang mendorong Pak Jarod sehingga memutuskan benar-benar harus jalan ini usaha gitu? Kira-kira apa tuh Pak? Ya, di Astra 3 tahun itu saya betul-betul menemukan diri saya, sehingga saya punya keyakinan yang kuat, saya seorang entrepreneur, seorang pengusaha yang bisa mengenai hal itu. Itu keyakinan muncul. Yang kedua, tadi saya bilang saya pernah punya impian, ini pengen jadi pendeta. Oke, ya. Pengen artinya dalam banyak pelayanan sosial dan keagamaan. Nah, saya nggak mungkin kalau kerja nanti dikit-dikit cuti, dikit-dikit izin. Jadi saya punya impian, punya kebebasan waktu dan kebebasan finansial. Yang ketiga, saya punya istri juga bekerja dan karirnya juga bagus. Bahkan waktu itu gajinya 3 kali lipat dari saya. Jadi saya juga pernah merasa sebagai seorang laki-laki yang walaupun kerjaan saya sudah bagus, tapi istri saya 3 kali lebih bagus. Lalu saya kayak dipicu gitu ya. Kalau saya jadi pengusaha, suatu saat saya akan bisa bilang sama istri, kamu berhenti kerja, kamu bantu saya. Jadi saya punya dorongan, saya harus lebih sukses lagi. Dan saya di Astra betul di training mengenai bahwa kamu mampu, kamu bisa. Yang keempat, saya didorong oleh orang lain yang memang mendorong saya, kalau kamu mau usaha, kamu saya bantu gitu. Oke, jadi dibantu begitu ya. Oke, jadi kalau boleh saya simpulkan,
Pertama, kita harus dalam hidup ini kalau mau maju benar-benar harus punya mimpi yang serius gitu ya, Pak. Punya mimpi dan keberanian untuk melangkah, untuk bisa maju dalam hidup ini ya. Dan tentunya kalau tadi Bapak bilang adalah karena ada dorongan dari orang lain, jadi kita harus butuh sebetulnya kawan-kawan di sekeliling kita yang bisa mendukung kita untuk maju. Betul ya Pak Jarod ya? Iya, Oke. Nah, oke, ini satu luar biasa dan mudah-mudahan teman-teman sahabat-sahabat Gemar Kebijaksanaan yang malam hari ini ikut hadir bisa mengambil satu tips ini untuk menjadikan pegangan ya supaya kita bisa membangun kehidupan kita. Oke, nah sekarang kira-kira tadi kan Pak Jarod sudah bicara nih ya, sehingga ada sesuatu untuk bisa ingin lebih baik gitu ya. Sebetulnya tadi sekilas memang saya sudah dengar, tapi kira-kira apakah yang membuat Pak Jarod tuh bisa berubah gitu? Maksudnya dan di dalam untuk membangun hidup ini gitu. Ada dorongan apa gitu Pak? Kira-kira? Ya. Yang pertama soal perubahan dari seorang pegawai menjadi seorang entrepreneur. Saya punya tembok-tembok di pikiran saya. Kan saya orang Jawa ya. Orang Jawa itu pegawai lah, BUMN atau pegawai negeri. Orang Jawa mana ada jadi pengusaha, ya pengusaha itu Tionghoa, ya paling enggak kalau sama-sama orang nasional ya Padang lah, ya. Mana ada ceritanya orang Jawa itu jadi pengusaha. Jadi itu juga termasuk mitos-mitos yang saya yakini sehingga untuk keluar dari pegawai di Astra yang perusahaan besar mapan, ada jaminan masa depan, tiba-tiba masuk dalam riba yang bisa bangkrut itu juga awalnya nggak mudah, tapi oke, mindset itu saya lewati. Lalu yang mendorong saya lagi itu sebenarnya membuat saya tuh harus ada perubahan lebih baik lagi ya dalam hidup ini setelah GD 3 tahun. Jadi saya bilang Astra trainingnya kebagusan. 3 tahun training, dikasih kesempatan, dikasih coach, didorong maju, dicemplungkan untuk produk create business, create produk, itu training yang luar biasa. Nah, singkat cerita, itu awalnya itu begini. Waktu saya kerja, begitu cepatnya naik, sampai akhirnya selain sebagai marketing yang menjual, saya mendapat wewenang juga seperti bidang merchandiser yang taruh di order di pabrik mana. Jadi di dalam yang wewenang saya, cari order dan cari supplier. Nah, cari yang gampang-gampang susah karena itu tempat basah di mana kalau saya itu betul-betul banyak supplier itu ya ngasih saya komisi supaya itu lagi. Nah, dari kantor dapat gaji, dapat komisi, lalu pabrik kasih komisi, ya saya ambil, tapi saya kantor kasih kwitansi tak kasih pabrik. Nah, ini pabrik yang Pak ini buat Bapak gitu, saya bilang ya saya udah dapat gaji gitu ya. Wah Pak, bisa di cloning, saya mau punya anak buah kayak Bapak. Sebagai orang yang jujur ini, maka ya musuhnya banyak. Jadi orang jujur itu musuhnya banyak. Kamu tuh jujur atau goblok sih? Nah, kalau kamu begitu, kapan punya rumah, kapan punya mobil? Nah, singkat cerita, ya saya nggak punya rumah, saya nggak punya mobil, walaupun kerja di tempat yang istilahnya basah. Wewenangnya naruh, karena ekspor ya, bisnis ekspor tuh satu kontainer bisa miliar. Nah, kalau satu bulan 30 kontainer, 20 kontainer, puluhan miliar. Kalau 2% saja, saya kerja di situ 3-4 tahun ya bisa beli rumah di Pondok Indah. Tapi de facto rumah saya di belakang kuburan Kuningan, Jakarta. Ini yang terberat dalam hidup ini. Di mana ya gaji cukup gede gitu ya, tapi ya saya nggak bisa beli rumah di Pondok Indah. Tapi kalau saya ngambil 2-3% dari omset yang bisa saya dapatkan tanpa bos tahu, tanpa manajer tahu, karena pasti semuanya akan jaga rahasia supaya pabrik order saya ke sana terus. Mungkin sesama manajer sama-sama tahu. Nah, ketika saya mengambil keputusan untuk membawa komisi bawah tangan ini ke kantor, tentu saya menjadi divisi di mana gross margin profit-nya paling gede. Bahkan dalam meeting, direktur menyebut sebagai contoh yang GP-nya bagus. Nah, tadi orang jujur itu musuhnya banyak. Jadi ya, kamu tuh jangan begitu gitu ya. Nah, singkat cerita, ya orang bilang kamu tuh jujur atau goblok sih. Jujur sama goblok mirip. Beda tipis gitu. Lalu singkat cerita, kejujuran saya ini dilihat, didengar oleh perusahaan besar yang pengen
buying agent di Indonesia. Jadi ini perusahaan bukan dari Indonesia. Mereka cari di Indonesia ini siapa yang saya bisa percaya. Dan dia tanya ke beberapa pabrik, mereka tanya beberapa industri, dan direkomend nama saya. Nah, singkat cerita, mereka itulah yang berkata begini, kalau kamu buka buying agent, saya akan order di kamu. Itu. Dia dorong saya untuk buka trading gitu ya. Lalu mereka inilah yang akhirnya membiayai saya modal sehingga saya bisa setor badan dapat saham 50%. Maka saya bilang sukses through excellent spirit itu ya praktisnya excellent spirit itu rajin, expert pada bidangnya, kerja serius, tapi yang mungkin susah jujur. Padahal dalam bisnis itu modal terbesar ya kepercayaan. Nah, saya itu dari orang miskin merantau ke Jakarta, kan susah nyambungnya. Anak saya aja, Pak, gimana sih ceritanya, Pak? Papa katanya miskin, kok sekarang kita punya kolam renang, kita punya rumah sampai ribuan meter halamannya. Rumah halamannya 1.500 meter lebih. Nah, 15 juta. Jadi anak saya aja, Pak, ini gimana ceritanya? Ya itu tadi, Papa itu orang miskin. Yang kerjanya jujurnya kayak orang ekstrim, radikal jujur. Yang nggak punya apa-apa. Tapi rupanya emas adalah emas. Siapapun yang menemukan emas akan menghargai emas itu. Bahkan ketika saya nggak dihargai pun, harga saya tidak berkurang. Nah, itu yang filosofi yang mendorong saya ketika apalagi ditantang gitu ya. Kalau kamu buka usaha, saya modalin gitu. Wah. Nggak pengen jadi pengen. Oke. Ini luar biasa ya. Baru hari ini saya mendapatkan satu saksi hidup ya. Tapi kemarin sebelumnya memang saya juga ada satu presiden direktur PT Indopak sebelumnya yang saya wawancara di sini juga. Beliau juga adalah orang yang jujur dan akhirnya bisa mencapai presiden direktur di satu perusahaan karena kejujurannya. Jadi hari ini saya menemukan lagi berikut ini dari Pak Jarod. Jadi teman-teman, kadang-kadang kita suka merasa gitu ya, dalam hidup tuh ingin terlalu cepat untuk meraih hasil. Akhirnya kita suka melabrak sana, labrak sini. Pokoknya yang penting demi kepentingan sendiri, yang lain ya sudahlah gitu. Tapi akhirnya kalau kita lihat, justru kejujuran inilah sebetulnya yang membawa kita, membawa harkat kita dan martabat kita, value kita, standar kita yang diakui oleh orang lain. Sehingga orang lain tuh sangat percaya sama kita. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, ini kunci yang sangat baik. Ya, dalam situasi apapun dalam hidup, saya rasa juga semua kita di semua agama kita mengajarkan adalah menjadi orang yang baik dan jujur gitu kan, gitu ya. Ini luar biasa nih Pak Jarod. Jadi adalah itu satu prinsip di dalam success through spirit ya, Pak Jarod ya. Oke, nah sukses through excellent spirit. Excellent spirit. Oke, jadi selain sukses jujur melalui roh yang luar biasa. Ya. Oke, jadi selain kejujuran, apalagi tadi Pak? Kan awalnya saya di Astra dikerja, diajari untuk expert pada bidangnya ya, punya impian yang besar, dikejar sungguh-sungguh, kesungguhan mengejar impian dengan mengupgrade diri untuk menjadi expert di bidangnya. Nah, soal expert di bidangnya ini kan saya selalu mencoba untuk bidang apa yang saya masukin, saya expert di situ. Saya pandemi baru 2 tahun, saya mulai ngelukis, saya udah jual hampir 150 lukisan dalam 2 tahun. Karena begitu saya ngelukis, saya habis-habisan di situ. Sama juga, begitu saya belajar olah nafas, baru 1 tahun, saya sudah ngajar orang lain. Pokoknya kalau saya menekuni bidang tertentu, saya habis-habisan di situ. Termasuk misalnya ngajari olah nafas orang lain untuk hidup sehat. Saya berikan gratis. Setiap pagi jam 5.20 saya udah buka Zoom. 5.25 saya udah jawab pertanyaan. Itu sampai 7.30, 3 jam setiap hari saya sediakan. Dulu saya sebagai coach di Metro TV bersama Mary Riana dan bersama para coach yang lain. Saya diundang 60, siapanya satu sesi 60 sampai 90 menit, saya dibayar 25 juta. Tapi sekarang dengan gratis pun saya semangatnya sama. Kenapa? Ya itulah salah satu excellent spirit itu antusias. Dalam segala sesuatu itu antusias. Dibayar nggak dibayar, semangatnya sama. Nah, itu yang saya hidupi. Karena dengan semangat itu menjadi expert. Ketika expert ditambah jujur, tambah karakter, akhirnya kan itu dihargai orang. Ya, oke, luar biasa. Oke, nah.